Nah, kita sebenarnya juga bisa menggunakan sebuah tools dari Facebook ya, dari Facebook Ads sendiri ya, yaitu nama toolsnya adalah Audience Insight. Ya, kita bisa mencari target segmen market audience lagi ya, yang lainnya dengan menggunakan Audience Insight ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sini saya udah dari jurus tips buying ini ya, saya udah mengumpulkan beberapa segmen market ya, segmen market audience ya, yang dari tips buying. Ada yang saya intip dari audience yang suka dengan upload skin ya, dari postingan iklan kompetitor. Nah, mereka rata-rata mereka ada yang suka dengan fashion anak, marketplace, masakan ya, sampai hal-hal tentang fanspeak yang Kristen atau Katolik ya, ada juga yang Islam, tentang Islami. Jadi semua segmen market ini udah saya tulis ya. Nah, oke, ini nanti akan kita gunakan untuk kita tes ya, segmen market mana atau target audience yang memakai segmen market manakah yang paling convert, yang paling winning ya. Oke, tapi selain kita menggunakan deep spying ya untuk mencari segmen market ini ya, nah kita sebenarnya juga bisa menggunakan sebuah tools dari Facebook ya, dari Facebook Ads sendiri ya, yaitu nama toolsnya adalah Audience Insight. Ya, kita bisa mencari sebuah ide audience lagi ya, atau ya beberapa target audience lagi ya, target segmen market audience lagi ya, yang lainnya dengan menggunakan Audience Insight ya. Jadi kita akan mencari lagi ya. Nah, ini kan saya dari deep spying udah mendapatkan 15 ya, 15 segmen market ya. Selanjutnya saya akan cari lagi menggunakan Audience Insight ya. Oke, caranya adalah seperti apa? Seperti ini ya. Kita masuk ke sini, ke Audience Insight. Sini ya, ke plan ya, ke plan lalu ke Audience Insight. Ini tools yang disediakan, tools fitur untuk memang dikhususkan untuk riset target audience ya. Diberikan oleh Facebook Ads. Oke, akun Facebook Ads ada tools yang keren ini. Oke, kita masuk ke sini, ke everyone on Facebook, lalu kita masuk ke sini ya. Oke, nah ini ada di sini merupakan data Facebook, data pengguna Facebook ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau ini tercantum all United States, jadi di Amerika pengguna Facebook yang aktif itu ada 150 sampai 200 juta orang yang aktif ini ya. Dan usia yang paling banyak menggunakan Facebook di Amerika, dan usia 18 sampai nggak terbatas ya, sampai 65 ke atas ya, dan gendernya wanita pria. Nah, ini datanya paling banyak pengguna Facebook ternyata wanita ya, pengguna Facebook di Amerika paling banyak di pemakainya adalah wanita daripada pria. Ini beda tipis ya, 55 sampai 45. Oke, dan usia yang paling banyak juga 25 sampai 34 ya, usia produktif ya. Ini kalau usia ale-ale jauh lebih berkurang ya. Ini pengguna Facebook 25 sampai 34. Yang kedua adalah 35 sampai 44. Ini pengguna di Amerika. Oke. Lalu kita bandingkan di Indonesia ya. Nah, ini Indonesia. Jadi kalau ini di sini, maka dari itu kalau kita jualan di Amerika itu lebih mudah ya, karena mereka yang rata-rata pengguna Facebook itu rata-rata yang punya duit ya, udah punya duit ya. Yang ale-ale ini lebih sedikit ya. Oke, kalau di Indonesia kita lihat ya. Di Indonesia. Nah, Indonesia ya. Kalau di Indonesia, nah, kalau di Indonesia malah imbang ya, hampir imbang ya. Yang kedua, jadi yang pertama tetap yang 25 sampai 34, dan yang kedua adalah ini, yang 35 sampai 44 malah justru jarang pakai Facebook ya. Maka dari itu kita agak
agak terlalu berat ya, bukan terlalu berat ya, jadi lebih mudah kita jualan di Amerika yang pasar Amerika daripada kita jualan di sini. Nah, maka dari itu kita kalau jualan di market Indonesia, kalau jualan di harga mahal, maka dari itu kita jualan dengan harga mahal dengan nominal, misalkan nominal 200 ke atas, itu sangat berat ya, karena orang-orang yang udah mapan ya, itu jarang menggunakan Facebook ya untuk interaksinya, untuk sosialisasinya ya. Maka dari itu masih banyakkan orang alay-alay ya. Maka dari itu produk yang saya sarankan ya sebelumnya, untuk produk yang cepat billing itu di bawah 200, karena memang pengguna Facebook itu memang kebanyakan masih alay ini, remaja ya, dan usia mapan separuhnya lah ya. Oke, gitu. Dan di sini pengguna Facebook paling banyak ternyata pria untuk menggunakan Facebook di Indonesia ya, gitu ya. Jadi audience insight ini membaca aktivitas Facebook ya, sesuai dengan negara yang kita tentukan di sini. Oke. Nah, untuk penggunaan riset target audience, kita akan mencari segmen market untuk produk kita ya. Nah, di sini saya akan mencari segmen market audience untuk produk couple skin ya. Jadi saya akan mencari lagi selain segmen market yang sudah saya temukan ini. Oke. Caranya adalah seperti ini. Saya akan memulai dengan cara memasukkan interest, karena couple skin ini adalah sebuah kosmetik ya, jadi saya akan coba untuk ketikkan kosmetik di sini. Nah, apakah ada interest kosmetik sini? Di sini ya, kosmetik. Oke. Nah, setelah saya mengatakan kosmetik, ini akan berubah. Nah, jadi ini ada 63 woman, 63 wanita yang suka dengan kosmetik. Jadi data langsung berubah ya, dengan pembacaan seperti ini. Orang yang di Indonesia usia 18 sampai dan 65 ke atas ya, yang suka dengan kosmetik paling banyak wanita ya, dikuasai wanita, dan paling banyak anak-anak alay ya, 18 sampai 24 ya, dan 25 sampai 34. Usia 35 sampai 44 itu urutan ketiga dan drastis banget, 16% ya. Oke, pria juga ternyata ada yang suka, tapi sedikit ya. Maka dari itu, untuk mencari segmen market ya, segmen market target audience, saya akan tentukan wanita saja ya. Jadi saya akan klik wanita saja, saya fokuskan ke wanita target. Nah, ini oke. Setelah itu kita bisa melihat data orang-orang yang ada di Indonesia usia 18 sampai, ini saya akan ambil usia sampai 34 ya, atau 44 ya, 45 lah, 44 ya, atau 45 deh. Jadi menyesuaikan ini ya, saya akan tembak target audience sampai sini 44 ya, atau 45, 45 aja, 44 ya. Nah, ini akan hilang 000 ya. Jadi saya akan menspesifikan ya, usia 18 sampai 44. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk info lainnya, yaitu ternyata info relationship statusnya yang married ya, yang lebih banyak suka dengan kosmetik ya, daripada yang single. Yang kedua adalah single. Oke. Nah, pendidikan college ya. Nah, sini job title kita berikan dulu aja untuk job title ya. Oke. Nah, sini kita bisa melihat lagi datanya, aktivitinya. Nah, aktivitas mereka di Facebook itu ya, yang penyuka kosmetik ya, post like ya, jadi dia yang suka nge-like post itu lebih banyak ternyata ya untuk aktivitasnya, daripada dia ngeklik linknya ya, kayak gitu. Nah, yang komen lumayan lah ya, untuk target kita iklan PPE ini lumayan lah 11 ya, jadi nggak jauh beda dengan
yang link klik ini ya. Kalau komen ada satu ya, bilangannya tertera satu ya, itu akan mengkhawatirkan ya kalau kita iklankan di PPE. Oke, dan ini udah lumayan, jadi kita teruskan untuk target ini ya. Nah, ini pengguna Facebook di mobile ya, ini jauh lebih banyak ya. Maka dari itu mungkin target audiens yang akan saya targetkan mungkin yang fokus akan ke mobile dulu ya. Oke, dan pengguna Android lebih banyak ya. Ini beda kalau tadi di Amerika, ini pasti pengguna iOS yang lebih banyak. Oke, karena beda negara, beda penggunaan smartphone-nya ya. Oke, kayak gitu untuk pembacaan audience insight. Oke, kalau lokasi, nah lokasi kita juga bisa lihat, walaupun nanti kita akan menembak di Indonesia saja ya, khusus di Indonesia, tapi kita juga bisa melihat untuk lokasi audiens ya yang tinggal di Indonesia usia 18 sampai 44 dan suka dengan kosmetik, itu paling banyak ada di kota manakah? Ini kota ini ya. Nah, ini paling banyak di Jakarta ya, Jakarta, Tangerang, Medan, Bandung, Bogor ya, tuh, Makassar, Batam. Oke. Oke, top country, kalau top country Indonesia tentu saja ya, karena saya mengatakan di Indonesia. Oke. Lalu page like. Nah, ini untuk kita mencari segmen market ada di sini. Tab page like ya. Nah, gini. Oke, nah gini. Jadi audiens yang tinggal di Indonesia usia 18 sampai 44 dan wanita ya dengan suka kosmetik, dia juga menyukai hal apa? Nah, ini sama halnya kita sebenarnya mencari tips buying ya. Jadi audiens yang suka upgrade skin itu ya, tertarik dengan upgrade skin, dia juga suka tentang hal apa aja. Nah, kita juga bisa mencari di audiens insight ini. Audiens insight ini. Kita bisa mendapatkan ya data ya wanita usia 18 sampai 44 tinggal di Indonesia dan suka dengan kosmetik, itu juga suka dengan hal ini. Nah, maka dari itu kita bisa melihat lagi. Nah, ini ya weddingku. Nah, weddingku ini coba wanita cantik, kita klik see all ya. Nah, Lolita, Natur E, nah seperti itu ya. Nah, oke. Di sini juga ternyata TV channel juga masuk ya, SCTV ya. Mungkin banyak sinetron di sini mungkin ya. Manajemen artis cilik ya, food, tuh kan. Oke. Jadi produk-produk anak ya, produk-produk Tenko anak SGM ya. Mungkin saya akan masukkan ya produk anak brand ya, brand produk anak. Oke. Jadi kemungkinan saya juga bisa menembak usia mapan yang punya anak. Mungkin ibu-ibu lebih suka dengan kosmetik ya. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi interest, resep kue udah ya, masakan udah. Bidanku, saya mencintai keluarga ya. Teh Titin, ini banyak sekali ya, sampai 44. Public figure, artis ya, Raffi Ahmad, banyak sekali. Rumahku Istanaku, Aneka Remaja ya, movies, desain rumah, Shopee ya, Shopee udah ya, tadi marketplace sudah masuk ke dalam Tokopedia juga ya, sudah termasuk ya. Berarti juga oke. Jadi seperti itu untuk mencari segmen market ya. Oke, Oriflame tadi udah, jadi semuanya udah ya. Maybelline, ini kosmetik ya, kosmetik. Natur E ya, weddingku, pernikahan, My Baby, Garnier, udah. Jadi semua udah saya cantumkan ternyata ya. Kayak gini ya, ada 16 ya, 16 segmen market yang kemungkinan bisa saya tes ya dalam satu campaign ya. Nah, kita juga bisa lihat untuk kita scroll ke bawah lagi, ada Garnier ya, hijab tetap ya. Nah, seperti itu. Oke.
Ini karena banyak yang udah saya ambil segmen marketnya, jadi beberapa di sini ya, yang ada di sini ini nggak saya masukkan ya, karena udah saya dapatkan lewat tips buying. Oke, bisa juga ini kita ubah ya, misalkan Apple Skin, karena Apple Skin produk best seller ya, kemungkinan udah ada di sini menjadi interest ya Apple Skin ya. Nah ini Apple Skin ya, tapi ternyata audiensnya terlalu sedikit jadi nggak terbaca. Mungkin saya akan ambil interest kosmetik. Ini terlalu luas, mungkin ini jadi terlalu luas, jadinya saya akan menspesifikkan lagi ya, misalkan Garnier ya, Garnier. Apakah Garnier ada? Ini Garnier. Atau ini kalau Garnier rotate ketik, ini kosmetik dihilangin aja. Lebih spesifik ya. Nah ini Garnier. Nah ini price select-nya akan berubah. Nah ya. Oke. Page foto header ya. Tamil, Space ID, Beauty, kayak gini. Jadi beda lagi. Oke, jadi sering-seringi banyakin variasi interest ya, sehingga page like yang ada di sini ini juga akan berubah-ubah. Kayak gitu ya. Misalkan skincare ya, skincare. Mereka yang suka perawatan ya. Oke. Skincare ya, skincare ya, ini skincare atau natural skincare tadi, nggak apa-apa deh. Oke, gini ya, dapur Asia, clean. Oke, jadi banyak sekali yang bisa kita temukan ya lewat audience check ini. Ini dapur umami, kesehatannya ada dokter, lalu dokter ya, kesehatan, dokter lah ya, dokter. Oke, kita dapat satu lagi, lumayan lah ini karena sangat penting ya. Nah, oke, nah kayak gitu ya, My Baby spray, Revlon nih kosmetik juga ya. Udah kayak gitu. Jadi kalau Anda ingin mencari lainnya, Anda bisa ketikkan untuk interest-interest yang berhubungan dengan produk Anda ya. Oke, kalau kosmetik ya Anda cari merek-merek brand-brand kosmetik lainnya ya, karena bisa terjadi ini page like yang muncul di sini juga akan berubah karena tergantung interest yang ada di sini. Oke, gitu aja ya. Jadi Anda pahami, saya udah mendapatkan 17 ya, rencana 20, tapi tempat 17 juga udah lumayan ya untuk kita tes dalam satu campaign. Jadi nanti kita akan membuat audience 17 audience ini kita pakai untuk satu campaign untuk kita tes mana yang terbaik ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.